sayuran organik itu adalah gimana kita membuat tanah itu menjadi subur terlebih dahulu. Itu kuncinya. Kalau sudah subur, tentu banyak bakteri yang ada di dalam tanah. Nah, dengan banyaknya bakteri, otomatis sayuran yang kita tanam terhindar dari penyakit yang namanya layu fusarium atau bercak daun dan lain sebagainya. Nah, inilah kuncinya keberhasilannya tuh. Poin yang seperti saya katakan adalah buatlah tanah itu atau unsur hara dalam tanah itu menjadi sangat subur. Jadi kita tidak perlu memberikan pupuk tambahan apapun sebenarnya. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pengolahan lahan untuk penanaman sayur organik. Nah, tentu masyarakat pada umumnya sudah mengetahui istilah yang namanya organik. Organik itu adalah menanam sayuran tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, inilah yang sangat perlu kita ketahui. Mengapa saya melakukan hal seperti ini? Karena dengan menanam sayuran organik, kita bisa mengkonsumsi sendiri atau bahkan kita bisa pasarkan. Karena pada dasarnya, sayuran organik itu tentu harga jualnya lebih mahal. Tetapi khususnya di sini, saya melakukan hal ini untuk kebutuhan diri sendiri atau ketahanan pangan dalam keluarga. Nanti kalau hasilnya sudah maksimal atau memenuhi syarat dalam penanaman sayur organik, baru kita pasarkan ke skala yang lebih luas. Nah, cara yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pembersihan lahan. Umumnya para petani sudah mengetahuinya. Kemudian mencangkulnya seperti ini atau menggemburkan tanahnya sehingga tanah itu gembur terlebih dahulu. Jika sudah kita lakukan pencangkulan atau penggemburan tanah, baru nanti pemberian pupuk. Nah, pemberian pupuk di sini tentunya sebelum kita menanam sayuran. Nah, ada juga proses penanaman sayur organik itu menanam dulu baru menggunakan pupuk organik cair. Tetapi khususnya saya di sini tidak seperti itu yang kita lakukan. Kita prosesnya yang pertama adalah kita bersihkan lahan, kemudian kita gemburkan atau dengan cara mencangkul seperti ini. Dan ketiga adalah memberikan pupuk kompos atau pupuk kandang, baik itu kotoran ayam, kotoran kambing, atau kotoran sapi sekalipun. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan pupuk kotoran sapi. Nah, kotoran sapi yang saya gunakan ini sudah difermentasi, walaupun tidak hancur sepenuhnya. Karena kita akan fermentasi 2 kali, yaitu pertama fermentasi di tempat khusus dan kemudian fermentasi di lahan pertanian itu sendiri. Nah, seperti ini kita cangkul, ditabur pupuk, nanti setelah itu baru kita gemburkan lagi. Kunci daripada keberhasilan daripada pertanian organik adalah hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah ini sangat menentukan daripada keberhasilan. Karena tanpa kesuburan tanah tentu tanaman yang kita tanam tidak akan berkembang dengan baik. Nah, ini seperti yang kawan-kawan perhatikan ini, kita menggunakan pupuk kotoran sapi ini yang sudah difermentasi, walaupun seperti tadi saya katakan tidak hancur sepenuhnya. Kita menggunakan ini 2 meter per 1 karung, jadi cukup banyak. Mungkin ada pertanyaan, itu terlalu banyak atau itu terlalu sedikit. Nah, yang kita gunakan ini 2 meter lahan ini, 2 meter panjangnya, kemudian dalam 2 meter ini kita berikan 1 karung seperti saya katakan tadi, dengan tujuan kita memberikan makan kepada tanah dulu. Sayuran organik itu adalah gimana kita membuat tanah itu menjadi subur terlebih dahulu. Itu kuncinya. Kalau sudah subur, tentu banyak bakteri yang ada di dalam tanah. Nah, dengan banyaknya bakteri, otomatis sayuran yang kita tanam terhindar dari penyakit yang namanya layu fusarium atau bercak daun dan lain sebagainya. Nah, inilah kuncinya keberhasilannya tuh. Poin yang seperti saya katakan adalah buatlah tanah itu atau unsur hara dalam tanah itu menjadi sangat subur. Jadi kita tidak perlu memberikan pupuk tambahan apapun sebenarnya. Pupuk yang kita tabur di dalam tanah ini akan semakin bagus kalau kita siram dengan bakteri efektif mikroorganisme atau E4, atau boleh juga menggunakan bakteri trichoderma. Itu
tergantung dari kita sendiri. Mana yang ada itu yang kita gunakan. Jadi organik itu jangan dibikin ribet, itu kuncinya. Yang penting kita menggunakan kompos atau bisa juga dengan menggunakan kotoran daun-daun yang sudah busuk, itu lebih bagus lagi seperti itu. Banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan dalam pertanian organik ini. Yang penting kemauan. Nah, seperti ini kita setelah memberikan pupuk dasar dengan kotoran sapi ini, kita cangkul lagi, kita gemburkan lagi dengan tanah. Dengan dimaksudkan agar kompos itu menyatu dengan tanah sehingga hasilnya akan lebih baik. Pertanian organik itu sebenarnya sangat mudah. Yang seperti tadi saya katakan, kuncinya adalah kemauan. Nah, kalau kita mau, sebenarnya pertanian apapun, usaha apapun yang kita lakukan, kalau ada keinginan atau kemauan, itu bisa terwujud. Tetapi kalau tidak ada kemauan atau tidak ada keinginan di dalam diri kita, usaha apapun itu tidak akan terwujud. Itu akan gagal semuanya. Nah, itu kawan-kawan, mari kita kembangkan sistem ketahanan pangan, ya paling tidaknya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Semoga apa yang saya lakukan ini mengedukasi atau menginspirasi kawan-kawan semua dimanapun berada. Dengan demikian kita bisa memenuhi ketahanan pangan untuk kebutuhan diri sendiri, atau dengan kata lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dapur kita. Jadi bisa kita menghemat keuangan atau menghemat dana yang kita punya. Sekian dari saya, terima kasih.